Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 427 sampai dengan 429 teman baik berkumpul kembali. Peter mengerutkan alisnya dan melihat Alisa. Dia sangat ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Namun mengingat identitas Damian dan Oscar yang sensitif, sekarang masalah ini masih belum bisa diungkap. Jadi, hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Berikan aku sedikit waktu. Aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Setelah Peter berpikir sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menggunakan nada bicara yang tulus melihat Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea menatap Peter beberapa lama, kemudian menganggukkan sedikit kepalanya. Aku beri kamu waktu 1 hari. Urusilah masalah yang perlu kamu urus dengan baik. Mengenai Abigail, aku percaya kamu juga tahu bagaimana mengatakannya. Besok pagi, tinggalkanlah keluarga Carmine. Nyonya Besar Andrea melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada Peter agar pergi lebih dulu. Baik. Peter tak banyak bicara, langsung memutar kursi rodanya dan meninggalkan kediaman Nyonya Besar Andrea. Dia yang saat ini penuh dengan pertanyaan di otaknya dan juga penuh amarah. Perusahaan yang dia bangun sendiri, sekarang digunakan untuk mengancam dirinya sendiri. Ini benar-benar adalah sebuah lelucon. Dia ingin bertanya pada Oscar, apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah menunggu Peter pergi, Nyonya Besar Andrea melihat Alisa dan Dano. Dano, aku tahu di hatimu ada keluhan, tapi... Kata-kata Nyonya Besar Andrea belum selesai diucap, langsung dipotong oleh Dano. Nenek, di saat aku kecil ayahku memberitahuku, pria harus bermoral dan berharisma agar bisa memiliki semangat kepahlawanan. Sebagai orang, kita harus berpegang pada janji. Setetes kebaikan harus dibalas dengan berkali-kali lipat. Yang lain aku boleh tidak ikut campur, tapi aku tahu dia pernah menyelamatkan nyawamu. Jika bukan Peter yang membantu, mungkin aku sekarang sudah tidak akan bisa melihatmu. Dano menggertak sedikit giginya, dan masih berjuang untuk Peter. Apa yang kamu bicarakan? Nenek diberkati dan beruntung. Meski Peter tidak membantu, juga tidak akan ada masalah. Kemudian nenek berbuat demikian juga demi kebaikan keluarga Carmine. Bagaimana bisa kamu tidak memahaminya? Alisa mengerutkan alis melihat Dano, tidak menahan diri untuk memarahinya. Tutup mulutmu. Namun, Dano yang biasanya sangat jarang bertengkar dengan Alisa, saat ini malah meneriaki Alisa. Teriakan yang tiba-tiba datang ini, membuat Alisa terkejut hingga gemetar, kemudian menatap Nyonya Besar Andrea sejenak, dan tidak berani lagi untuk terus bertengkar. Nenek, aku tahu kamu demi kebaikan perusahaan. Tapi jika orang tidak berpegang pada janjinya, bisnisnya juga tidak bisa makmur. Jika kita mengusir Peter maka itu adalah pengkhianatan. Bahkan jika keluarga Carmine bisa mendapatkan keuntungan sementara di depan mata, tapi itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Mata Dano terbuka besar, dengan nada bicara yang kuat. Meski tidak bisa bertahan lama, tapi juga lebih baik daripada terus jatuh. Jangan bicara lagi, meski dianggap berkhianat, aku juga akan mengakuinya. Peter harus meninggalkan keluarga Carmine. Aku sudah ambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Alisa, kamu pulang dan beritahu Peter, bujuk dia agar lebih baik cepat pergi. Nyonya Besar Andrea sama sekali tidak ingin berbicara banyak dengan Dano. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia langsung melangkahkan kakinya lalu masuk ke dalam kamar. Sudahlah, kamu seperti seekor keledai yang keras kepala. Masyarakat sekarang, siapa yang tidak mementingkan keuntungan? Cuma kamu yang keras kepala. Alice juga kecewa melihat Dano, kemudian menarik paksa Dano untuk pergi. Setelah Peter meninggalkan kediaman keluarga Carmine, dia langsung menelepon Oscar. Dia awalnya ingin langsung pergi ke perusahaan Lipon, tapi mengingat nanti dia masih mau pergi menjemput Nella bersama Abigail. Oleh karena itu,
dia hanya menelepon ke sana. Kak Peter, ada rencana apa? Oscar yang ada di ujung telepon bertanya dengan suara yang berat. Jika tidak ada hal penting, Peter sangat jarang meneleponnya. Apa yang telah dilakukan perusahaan Lipon selama 2 hari ini? Peter duduk di dalam mobil, bertanya sambil mengerutkan alisnya. Menurut apa yang kamu perintahkan, kita sedang membuat rencana secara diam-diam. Menunggu rencana selesai, kita bisa mengepung dan menghancurkan perusahaan keluarga Nilodan. Keluarga Carmine, aku jamin, tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu Andros Lakeside Hotel juga sudah kita beli. Oscar menggunakan kata-kata yang singkat untuk memberikan gambaran situasi. Apakah ada orang dari perusahaan Lipon yang telah berhubungan dengan orang dari keluarga Carmine? Peter mengangguk kepala, kemudian bertanya lagi. Ini, seharusnya tidak ada. Semua orang juga tahu, perusahaan Lipon sangat tidak menyukai keluarga Carmine dan keluarga Nilo. Seharusnya tidak ada karyawan yang melakukan hal bodoh ini. Oscar berpikir sejenak, dan merasa hal ini seharusnya tidak mungkin. Kak Peter, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Apakah sesuatu terjadi denganmu? Setelah selesai melaporkan situasinya, dia bertanya lagi dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa. Kamu minta Damian untuk menyelidiki. Apakah ada seseorang yang berhubungan dengan keluarga Carmine tanpa sepengetahuan kalian? Aku ingin lihat, siapa yang berani cari mati seperti ini. Di dalam suara Peter penuh dengan kedinginan. Dia akan segera pulih. Tapi akhirnya di saat yang genting ini, malah ada orang yang mencari masalah untuknya. Berdasarkan karakter Peter, dia pasti tidak akan mengampuni orang tersebut dengan gampang. Kak Peter, aku sudah mengerti, dan akan memberimu jawaban secepatnya. Oscar mengangguk kepala, kemudian mereka menutup telepon masing-masing. Masalah muncul pasti ada alasannya. Perusahaan Lipon ini pasti bermasalah. Peter meletakkan ponselnya, memikirkan masalah ini dalam hatinya. Tepat di saat ini, telepon Abigail masuk. Peter, penerbangan Nella akan segera tiba. Cepat kita ke sana. Kamu datang jemput aku, ya. Baru saja menjawab teleponnya, langsung terdengar suara Abigail dari ujung telepon yang ada di sana. Baik, Peter menjawab dengan tersenyum, kemudian meminta Frikar untuk mengemudi menuju cabang perusahaan Carmine. Bandara Kota Mandala. Kepala orang-orang bergerak-gerak, sangat ramai. Di lobi kedatangan, ada banyak orang berdiri. Abigail dan Peter juga menunggu di sini. Begitu waktu berlalu sudah beberapa tahun tidak berjumpa. Tidak tahu apakah Nella berubah jadi lebih cantik atau tidak. Abigail menyilangkan kedua tangannya. Tak disangka dia merasa sedikit gugup. Penampilan seseorang bisa berubah, tapi ada beberapa perasaan tidak akan bisa berubah. Janganlah khawatir. Peter menghibur dengan tersenyum. Ngung, ngung, ngung. Sebuah suara raungan yang besar melewati langit yang ada di atas kepala orang-orang. Penerbangan yang dinaiki Nella akhirnya tiba. Shoot! Abigail langsung berdiri. Sepertinya ada suatu perasaan gelisah. Tapi ini juga membuktikan bahwa hubungan Abigail dengan Nella benar-benar sangat baik. Dan dalam pikiran Peter, muncul kembali sosok Nella. Perempuan itu memiliki sifat yang ramah, melakukan sesuatu dengan semangat dan tegas, serta terus terang. Tidak pernah berpikiran licik atau melakukan hal-hal yang berbelit-belit. Memang, sangat mudah berteman dengan orang. Peter, kamu rasa cantik atau tidak pakaian yang kupakai hari ini? Aku dan Nella sudah beberapa tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukannya. Ketika dulu di sekolah, dialah yang selalu menjagaku. Abigail menggertakkan giginya. Detak jantungnya berdebar semakin cepat. Dahulu di sekolah, karena Nella membantu Abigail menghalangi semua yang melecehkannya. Jadi selama beberapa tahun itu, barulah Abigail tidak terkejar oleh orang lain. Benarkah? Kalau begitu nanti setelah bertemu dengannya, aku harus benar-benar berterima kasih padanya. Peter tertawa.
menjulurkan tangan dan menepuk-nepuk punggung Abigail. Setelah beberapa menit kemudian, satu persatu penumpang berjalan keluar dari pemeriksaan keamanan. Abigail berdiri, mengangkat lehernya dan melihat-lihat ke arah pintu keluar. Meski beberapa tahun tidak bertemu, tapi Abigail masih tetap percaya bahwa dirinya pasti bisa mengenali Nella dalam sekejap. Tapi setelah beberapa menit kemudian, Abigail masih tidak dapat menemukan sosok Nella. Kenapa masih belum keluar? Abigail tampak bingung, kemudian menundukkan kepala lagi untuk melihat waktu. Peter baru saja bersiap-siap untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ada bayangan seseorang berlari kemari dengan penuh semangat. Aduh, aku sungguh capek, hampir saja tidak terkejar. Abigail, apakah Nella belum sampai? Judith berlari kemari dengan langkah yang cepat, dan bertanya dengan napas yang terengah-engah. Judith, kamu sudah datang. Nella belum keluar, tapi penerbangan ini tidak salah. Abigail sekali lagi memastikan info penerbangannya. Tatapan matanya melihat ke arah pintu keluar penumpang. Tidak masalah, kita tunggu lagi. Judith tertawa, kemudian mengangguk kepala. Kepada Peter. Peter melihat ke pintu keluar penumpang, tiba-tiba mengatakan, dia mungkin sudah pulang. Jika tidak, kalian langsung menunggunya di rumah. Mendengar perkataan Peter, Abigail terkejut terlebih dahulu, kemudian tidak tahan untuk mengerutkan alisnya. Peter, apa yang kamu katakan? Kita sudah janjian dengan Nella untuk menjemputnya di sini. Abigail sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Peter. Judith juga menggelengkan kepalanya, dan merasa Peter sedang bicara sembarangan. Peter menggelengkan kepala dengan tak berdaya, kemudian menyentuh ujung hidungnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya tiba-tiba teringat beberapa hal tentang kemiliteran, jadi barulah dia mengucapkan kalimat seperti itu. Abigail dan Judith tidak percaya, dia juga tidak ada cara lain. Aku tidak berbicara denganmu dulu. Jangan sampai Nella pergi dari pandanganku. Abigail mengerutkan alisnya, dan sekali lagi melihat ke arah pintu keluar. Banyak orang yang telah keluar dari pintu keluar itu, tapi tetap saja tidak dapat terlihat Nella muncul. Keluar dari pintu keluar tadi, dan petugas juga bersiap-siap mengunci pintu keluar tersebut. Abigail dan mereka masih belum bertemu dengan Nella. Apa yang terjadi sebenarnya? Abigail dan Judith saling menatap sejenak, kemudian dengan curiga menatap Peter. Jangan-jangan, apa yang dikatakan Peter benar-benar tepat. Hal dalam kemiliteran agak rumit. Aku merasa, dia seharusnya telah dijemput orang lain, dan berjalan melalui jalur lain. Peter melihat Abigail menatapnya, langsung menjelaskan dengan pelan. Ini, aku akan menelepon Nella. Setelah berpikir sejenak, Abigail segera mengeluarkan ponsel, mencari nomor telepon Nella dan meneleponnya. Hanya saja panggilan ini, telepon dalam keadaan mati, dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Tidak seharusnya begitu. Kemarin kita masih berbicara di telepon, kenapa menjadi nomor kosong? Abigail terkejut, menelepon berkali-kali secara berturut-turut, dan semuanya adalah nomor kosong. Abigail, kalau tidak, kita ikuti kata Peter, pergi ke rumahnya untuk menunggu. Judith juga menatap Peter sebentar, lalu menatap Abigail dan memberi saran. Tidak Judith, apakah kamu percaya padanya? Abigail sedikit terkejut menatap Judith, dia sama sekali tidak percaya dengan perkataan Peter. Tapi sekarang, bukankah Nella tidak keluar? Kalau tidak, kita pergi melihat-lihat. Judith menggeleng kepala dengan tak berdaya. Dia selalu merasa Abigail seperti sengaja menunjukkan kecurigaannya terhadap Peter. Bahkan Judith merasa Abigail seperti sengaja menutupi sesuatu. Hal seperti ini, Judith juga pernah mengalaminya. Yaitu pada saat itu dia diam-diam menyukai seorang kakak kelas. Jadi sengaja menunjukkan sikap yang tidak peduli, bahkan menunjukkan sedikit rasa benci. Tapi sebenarnya, dia hanya ingin menutupi kenyataan bahwa dirinya menyukai orang tersebut. Sekarang melihat sikap Abigail ini, Judith tidak tahan untuk berpikir.
Apakah Abigail sekarang benar-benar telah mencintai Peter? Ngung, ngung. Ketika Abigail masih ingin mengatakan sesuatu, ponselnya berdering lagi. Abigail mengambil dan melihat. Itu adalah nomor telepon rumah yang menjadi milik kota Mandala. Halo, apa kabar? Aku adalah Abigail. Abigail mengira itu adalah pelanggan perusahaan, dan segera menjawabnya. Tapi kata-katanya belum terucap beberapa detik. Abigail tiba-tiba membuka besar matanya. Benarkah, kamu telah sampai di rumah? Mana boleh begitu, kamu membuat kami menunggu sia-sia dalam waktu yang lama di sini. Sudahlah, kami ke sana sekarang juga. Abigail langsung menutup telepon setelah selesai bicara. Lalu, dia melihat Peter dengan kecewa. Abigail, ada apa? Tanya Judith sambil berjalan ke arah Abigail. Nella sudah sampai rumah. Dia menyuruh kita ke sana. Abigail tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tetap berkata jujur. Astaga, ternyata tebakan Peter benar. Judith terbengong saat mendengarnya, lalu bertanya dengan kaget. Hanya kebetulan tertebak. Ayo kita ke sana. Abigail mengayunkan tangannya dan mendesak Judith. Baik. Judith mengangguk dan bersiap pergi bersama Abigail. Begini, Peter, bagaimana kalau kamu membantu kita membeli barang? Di Jalan Senta ada sebuah rumah makan khas kota Mandala. Nella sangat suka makan makanannya. Bolehkah kamu membelikan beberapa makanan di sana? Setelah berjalan beberapa langkah, Abigail berhenti dan berbicara pada Peter. Baik, aku suruh Frikar yang beli saja. Peter langsung mengiyakan sambil mengangguk. Aduh, pergilah, aku ingin kamu yang pergi. Setelah kamu membelinya, aku akan mengirimkan alamatnya. Nanti kamu ke sana. Abigail mengeluh dan tidak berani menatap Peter. Boleh juga. Judith melirik Abigail. Pada akhirnya dia tetap menghormati keputusan Abigail. Setelah itu, mereka pun berpisah. Abigail dan Judith pergi ke rumah Nella dengan mobil. Sedangkan Peter menyuruh Frikar membawanya ke rumah makan yang dibilang Abigail. Abigail, mengapa kamu menyuruh Peter pergi? Apakah kamu takut Peter dan Nella jatuh cinta sehingga mewaspadai teman baikmu? Kata Judith yang sengaja menggoda Abigail sambil tersenyum. Bukan, aku tidak begitu. Kata Abigail dengan wajah memerah. Aduh, tenang saja. Dengan sifat Nella, dia tidak akan menyukai pria seperti Peter. Hanya kamu yang begitu bodoh. Judith mengayunkan tangannya sambil tersenyum, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Di rumah Nella, kota Mandala. Saat Abigail dan Judith tiba di rumahnya, Nella sudah menunggu dengan tidak sabar di depan pintu. Nella seumuran dengan Abigail. Saat ini, dia yang memakai setelan baju ketat berwarna hitam terlihat keren. Rambutnya yang pendek terlihat rapi, kulitnya juga bersih meski tidak terlalu putih. Nella tidak kalah cantiknya dengan Judith ataupun Abigail. Nella. Begitu turun mobil, Abigail dan Judith sudah langsung melihat Nella yang sedang menunggu. Kalian sudah datang. Cepat, masuklah ke dalam. Nella sangat senang melihat mereka berdua. Dia langsung menyuruh mereka masuk tanpa basa-basi. Ketiga gadis cantik itu berbincang sambil berpegangan tangan di dalam kamar. Sejak masih sekolah sampai sekarang, hubungan mereka bertiga selalu sangat baik. Setelah berbincang beberapa saat, Abigail melihat Nella dengan kesal. Ada apa denganmu? Kita sudah sepakat menunggumu di bandara. Tapi, kamu malah langsung pulang ke rumah tanpa memberi tahu kami. Nomormu yang kutelepon juga tidak terdaftar. Kata Abigail sambil memukul Nella dengan ringan dan sengaja menyalahkannya dengan mengerutkan dahi. Aduh, memang aku yang salah dalam hal ini. Masalah di Sinberia agak rumit. Hal yang kuurus juga sangat dirahasiakan. Jadi, bisa kembali dari sana merupakan hal yang sangat sulit. Tapi, sebelum pulang, nomor telepon dan barang lain yang digunakan di sana harus diserahkan semuanya. Termasuk saat sudah mendarat, ada juga orang khusus yang mengantarku pulang dan menjamin keselamatanku selama perjalanan. Ini juga dilakukan agar aku tidak terlalu banyak
berhubungan dengan orang lain di perjalanan. Nella menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskannya dengan suara kecil kepada mereka. Abigail, jangan membahas tentangku lagi. Saat dalam perjalanan ke rumah, aku terus memikirkan masalahmu. Putuskanlah hubunganmu dengan calon suamimu sekarang jika memang sudah saatnya putus. Sebelumnya aku tidak di sini. Sekarang setelah pulang, aku harus membantumu menilainya secara langsung. Nella mengayunkan tangannya dan berbicara dengan sangat tegas. Abigail dan Judith juga sudah terbiasa dengan sifat Nella yang seperti ini. Dulu, saat di sekolah, Nella juga melindungi mereka seperti ini bagaikan seorang pria. Aduh, Nella, sebenarnya kami menjemputmu bersama Peter. Tadi aku memintanya pergi karena ingin memberitahumu lebih dulu. Jangan sampai mengatakan kata-kata yang kasar padanya. Abigail menatap Nella dengan sangat serius sambil mengepalkan tangannya. Apa maksudmu? Nella kebingungan dan melihat Abigail sambil mengerutkan dahi. Bukankah katamu kamu sama sekali tidak ingin bersamanya? Karena dia juga, hidupmu begitu menderita 2 tahun ini. Nella terus merasa ada yang aneh dengan Abigail sekarang.